Pernah lihat iklan rumah subsidi? Cicilan cuma segini, lalu kepala langsung kebayang, akhirnya bisa punya rumah sendiri, bisa berhenti ngontrak, bisa tenang. Angka di brosur terasa seperti pintu keluar dari hidup yang serba tanggung, padahal itu baru angka, belum kehidupan yang ikut pindah barang kuncinya, belum juga biaya yang tidak muncul di poster. Selamat datang di channel Income Cerdas, tempat kita ngobrol soal uang dengan cara yang dingin tapi peduli, bukan buat nakut-nakutin, juga bukan buat menggebu-gebu. Kita cuma mau lihat kenyataan yang sering luput karena kita keburu senang saat dengar kata murah dan subsidi, lalu buru-buru merasa keputusan itu pasti aman. Banyak orang Indonesia ngejar rumah karena satu hal sederhana. Rasa aman, punya aset, punya alamat tetap, rasanya seperti naik kelas. Tapi di sisi lain, income masih bulanan, potongan masih jalan, cicilan lain masih nempel, kebutuhan keluarga tetap datang. Jadi ada tarik-menarik antara keinginan tenang dan kenyataan cash flow yang kadang mepet. Rumah subsidi jadi pilihan karena terlihat paling masuk akal, DP terasa ringan, syaratnya terdengar lebih ramah, dan kalau dibandingkan kontrakan di kota, cicilannya sering cuma beda sedikit, makanya keputusan ini sering lahir dari logika. Mending bayar buat punya, bukan dari hitungan total hidup setelah pindah, termasuk biaya harian yang awalnya dianggap sepele. Di video ini kita bahas dua jebakan yang paling sering bikin orang menyesal pelan-pelan. Lokasi yang jauh bikin biaya hidup naik tanpa terasa, kualitas bangunan yang zonk bikin tabungan terkuras lewat perbaikan kecil yang muncul terus, dua-duanya jarang terlihat waktu survei pertama, apalagi kalau kita datangnya pas cuaca bagus dan jalanan lancar. Soalnya rumah itu bukan cuma tempat, tapi rutinitas. Jarak menentukan jam bangun, jam pulang, ongkos transport, tenaga yang tersisa buat keluarga, bahkan mood sehari-hari, dan kualitas menentukan apakah rumah jadi tempat istirahat atau jadi proyek yang tidak habis-habisnya, dari rembes sampai saluran air yang bikin kesal. Ada juga tekanan yang jarang diomongin, usia segini masa belum punya rumah, teman kantor sudah akad, orang tua nanya kapan, medsos penuh kunci dan serah terima, kita jadi merasa dikejar, takut dianggap gagal, lalu keputusan dibuat supaya cepat selesai, bukan supaya hidup lebih stabil, padahal tekanan sosial tidak pernah ikut bayarin cicilan. Biar tidak cuma jadi cerita sedih, kita akan susun cara berpikirnya, bagaimana menghitung total biaya, membaca dampaknya ke cash flow, dan menilai layak tidaknya buat kondisi kerja dan keluarga, karena tujuan kita sederhana, punya rumah itu bagus, tapi hidup yang tetap bernapas itu lebih penting, dan keputusan yang tenang selalu lebih murah daripada keputusan panik. Banyak orang merasa sudah mampu beli rumah hanya karena cicilan per bulan terlihat masuk, padahal kemampuan itu bukan soal angka cicilan saja, tapi soal berapa sisa uang setelah potongan gaji, setelah bayar kebutuhan pokok, dan setelah semua kewajiban yang rutin datang tanpa diminta, karena yang bikin jatuh bukan cicilannya, tapi ruang napas yang hilang. Coba bayangin yang gajinya 5-7 juta, lihat cicilan 1 jutaan, langsung merasa aman, padahal setiap bulan sudah ada biaya makan, pulsa dan internet, ongkos kerja, iuran, kebutuhan orang tua, kadang uang sekolah adik. Lalu kalau masih kos atau masih numpang dulu sambil nunggu rumah jadi, beban itu menumpuk dan angka cicilan yang kelihatan kecil mulai terasa berat. Masalahnya, hidup orang gajian itu ritmenya ketat. Awal bulan lega, tengah bulan mulai ngatur, akhir bulan mulai mikir 2 kali, kalau sisa uang tiap bulan sudah tipis, satu kejadian kecil saja bisa bikin keuangan goyang, motor mendadak harus servis besar, anak demam butuh dokter, atau ada keluarga yang minta bantuan. Kejadian seperti ini bukan musibah langka. Ini realita rutin. Disinilah bedanya cicilan murah dan hidup murah. Rumahnya mungkin murah di atas kertas, tapi kalau lokasi bikin biaya harian membengkak, uang yang tadinya cukup untuk makan dan tabungan, pindah jadi uang bensin, tol, parkir, dan jajan karena pulang sudah capek, akhirnya cicilan terasa naik tanpa pernah benar-benar naik. Karena yang naik itu biaya hidupnya. Lalu muncul efek psikologis yang sering tidak disadari, begitu sudah tanda tangan, sudah bayar ini itu, kita cenderung menguatkan diri, bilang,
Jalanin aja, karena sayang kalau mundur. Jadi ketika mulai berat pun, kita bertahan bukan karena masih masuk hitungan, tapi karena sudah terlanjur masuk komitmen. Dan rasa terlanjur ini sering lebih kuat daripada logika. Padahal, income kebanyakan orang Indonesia tidak stabil-stabil amat. Lembur bisa hilang, bonus bisa dipotong, target kantor bisa berubah, kontrak bisa tidak diperpanjang, usaha sampingan bisa sepi, sementara cicilan tetap datang di tanggal yang sama. Jadi kalau perhitungan awal dibuat dengan asumsi terbaik, saat kondisi biasa saja, ruang napasnya langsung habis. Komitmen panjang itu juga punya sisi yang jarang dibahas. Saat cicilan mengunci pengeluaran, orang jadi susah ambil keputusan penting, mau pindah kerja lebih dekat tapi gajinya turun, jadi ragu, mau ambil kursus buat naik skill tapi uangnya tidak ada, jadi tertunda, mau mulai dana darurat tapi selalu keburu habis, rumah yang diniatkan sebagai keamanan malah jadi pengikat gerak. Jadi sebelum kita ngomong soal lokasi dan kualitas bangunan, kita harus jujur dulu. Cicilan itu baru satu komponen, belum termasuk biaya hidup yang ikut berubah, belum termasuk kebutuhan keluarga, belum termasuk kejutan. Kalau dari awal saja napas cash flow sudah pas-pasan, keputusan ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal risiko yang bisa ditanggung tanpa merusak hidup sehari-hari. Lokasi itu sering dianggap urusan nanti, yang penting akad dulu. Padahal jarak adalah biaya yang dibayar tiap hari, bukan sekali. Dan orang baru sadar setelah beberapa minggu tinggal, ketika alarm bunyi lebih pagi dari biasanya, jalanan mulai macet sebelum mata benar-benar melek, dan pulang malam sudah kehabisan tenaga, rumahnya ada, tapi hidupnya terasa makin sempit. Banyak yang akhirnya menjalani pola yang sama, bangun subuh, buru-buru mandi, ngejar kereta, atau nyalain motor, lalu di jalan isinya berhenti dan jalan, pulang sudah gelap, besok ulang lagi. Ini bukan cuma soal capek, tapi soal kualitas hidup. Karena tubuh yang lelah itu gampang marah, gampang sakit, dan gampang merasa semua usaha tidak pernah cukup. Biaya harian yang kelihatannya kecil juga cepat membesar, bensin, tol kalau terpaksa, parkir, servis berkala yang makin sering karena jarak jauh, ganti oli lebih cepat, ban lebih cepat aus, belum lagi makan di luar karena pulang terlalu malam untuk masak, yang awalnya cuma jajan sedikit, lama-lama jadi pos rutin yang diam-diam menekan sisa gaji. Kalau kamu kerja di pusat kota, rumah di pinggiran yang jauh itu bukan sekadar beda kilometer, tapi beda jam sibuk bikin waktu tempuh bisa 1-2 jam sekali jalan, artinya 2-4 jam habis di jalan setiap hari kerja. Bayangin itu dikali 20 hari. Waktu yang hilang itu setara beberapa hari dalam sebulan, dan tidak ada yang mengganti. Yang sering tidak dihitung adalah biaya peluang. Waktu yang habis di jalan itu seharusnya bisa dipakai untuk side income, belajar skill baru, istirahat yang benar, atau sekadar ngobrol sama pasangan dan anak tanpa dikejar jam. Saat waktu ini hilang, kemampuan untuk naik kelas finansial justru mengecil, padahal rumah dibeli dengan harapan hidup makin aman. Dampaknya juga merembet ke rumah tangga, anak sekolah jadi pertimbangan, siapa yang antar jemput, kalau sekolah dekat belum ada yang kualitasnya pas, akhirnya cari yang agak jauh, biaya lagi, pasangan ikut capek karena urusan logistik rumah jadi lebih ribet. Dan saat semua orang lelah, hal kecil bisa jadi pemicu debat bukan karena tidak sayang, tapi karena tenaga sudah habis duluan. Akses fasilitas juga bukan cuma soal ada atau tidak, tapi seberapa gampang dijangkau, puskesmas ada tapi jauh, pasar ada tapi jamnya tidak cocok, sinyal internet kadang naik turun, minimarket dekat tapi pilihan terbatas. Hal seperti ini kalau dialami sekali dua kali masih bisa ditoleransi, tapi kalau tiap minggu kejadian, itu jadi sumber stres yang konsisten. Dan ada satu hal yang orang sering malu ngomong, rasa aman, kawasan baru yang masih sepi, penerangan belum rata, malam hari minim aktivitas, kadang bikin cemas, apalagi kalau pasangan sering sendirian di rumah. Jadi lokasi jauh itu bukan cuma lebih pinggir, tapi paket lengkap yang mengubah biaya, waktu, dan rasa aman sekaligus. Makanya kita sebut sebagai pajak tak terlihat yang dibayar setiap hari.
Banyak orang mengira rumah itu selesai ketika kunci sudah di tangan, padahal yang bikin rumah terasa layak adalah ekosistemnya, jalan yang bisa dilalui tanpa was-was, transport yang tidak bikin bergantung penuh pada kendaraan pribadi, fasilitas dasar yang benar-benar berfungsi, karena rumah bukan hanya bangunan, tapi titik awal untuk menjalani hari dengan ritme yang manusiawi. Di kawasan perumahan baru, sering ada jarak antara gambar di brosur dan kondisi di lapangan, akses jalan belum mulus, debu proyek masih jalan terus, penerangan belum merata, drainase kadang belum rapi, lalu ketika musim hujan datang, muncul genangan yang sebelumnya tidak kelihatan. Ini bukan mengada-ada, banyak penghuni baru merasakannya setelah beberapa bulan tinggal. Transportasi umum juga jadi penentu besar. Kalau tidak ada angkutan yang jelas, jadwalnya tidak pasti, atau rutenya muter, akhirnya pilihan realistis cuma satu, punya kendaraan sendiri, dan ini mengubah hitungan keuangan. Karena kendaraan bukan cuma alat, tapi biaya tetap baru yang datang tiap bulan, entah cicilan motor, cicilan mobil, atau setidaknya biaya perawatan yang konsisten. Efek domino ini sering brutal, tapi halus. Karena setelah punya kendaraan, kamu wajib isi bensin, wajib servis, wajib ganti ban, wajib siap kalau aki soak, dan di titik tertentu, kamu juga butuh dana darurat khusus kendaraan. Karena kalau kendaraan bermasalah, kerja ikut terganggu, pendapatan bisa turun, jadi satu keputusan soal lokasi pelan-pelan menciptakan beberapa pos pengeluaran yang saling mengunci. Beban ini juga bisa menyentuh karier, bukan dalam bentuk dramatis, tapi lewat hal kecil yang menumpuk, telat karena akses jalan macet atau banjir, pulang terlalu capek jadi performa turun, waktu untuk upgrade skill habis, peluang pindah kerja yang lebih baik jadi terasa terlalu beresiko karena takut mengganggu cicilan, akhirnya hidup kerja jadi seperti jalan di tempat, bukan karena malas, tapi karena energi sudah habis duluan. Layanan publik juga sering jadi faktor yang baru terasa saat sudah tinggal. Sekolah negeri terdekat penuh, kualitasnya belum cocok, puskesmas ada tapi antri panjang dan fasilitasnya terbatas, akhirnya banyak yang memilih alternatif yang lebih jauh atau lebih mahal, dan kalau sudah punya anak, keputusan semacam ini bukan pilihan bebas, tapi kebutuhan, jadi biaya yang tadinya tidak dihitung muncul sebagai kewajiban baru. Di titik ini penting membedakan dua kata, rencana dan realita. Brosur bicara, akan dibangun, akan ada akses, akan ada pusat niaga, tapi hidup sehari-hari hanya bisa memakai yang sudah ada hari ini. Kalau semua masih akan, penghuni yang membayar cicilan sekarang harus menutup kekurangannya dengan uang dan waktu sendiri, sementara developer tetap berjalan sesuai ritme proyeknya. Jadi saat menilai rumah subsidi, jangan cuma tanya, rumahnya berdiri atau tidak, tapi tanya juga, hidup di situ sudah bisa berjalan atau belum? Karena rumah tanpa ekosistem itu seperti beli kulkas, tapi listriknya sering mati, barangnya ada, manfaatnya sering tidak maksimal, dan biaya untuk menutupi kekurangan itu yang biasanya menggerus cash flow tanpa terasa. Kualitas bangunan itu sering jadi cerita yang baru muncul setelah euforia pindahan lewat, minggu pertama masih semangat beberes, bulan kedua mulai kelihatan retak halus di sudut dinding, lalu satu hari hujan deras, tiba-tiba ada rembes di plafon. Bukan berarti semua rumah subsidi jelek, tapi banyak kasus di mana standar minimumnya terasa dan penghuni yang menanggung efeknya. Keluhan yang sering terdengar mirip, keramik kopong, nat cepat menghitam, pintu susah ditutup rapat, kusen mengembang, saluran air lambat, listrik kadang turun, dan hal seperti ini bukan cuma mengganggu, tapi menggerus waktu, karena tiap masalah butuh diurus, butuh uang, butuh tenaga, dan sering datang di saat kita lagi banyak kebutuhan lain. Ada alasan kenapa ini bisa terjadi. Proyek dikejar target serah terima, material dipilih yang cukup untuk lolos spesifikasi, tenaga kerja berganti-ganti, pengawasan tidak selalu ketat, hasilnya rapi saat dilihat sekilas. Tapi kurang tahan saat dipakai harian. Jadi kalau kita hanya inspeksi cepat, banyak hal tidak kebaca, baru terasa setelah rumah benar-benar ditempati. Lalu muncul bab yang jarang dihitung saat awal akad, biaya bikin layak,
ganti keramik yang bikin kaki sakit, tambah kanopi biar teras tidak jadi kolam, pasang pagar karena lingkungan masih sepi, perkuat plafon, perbaiki atap, bikin talang. Biaya ini kadang tidak besar sekali di depan, tapi ketika dikumpulkan, nominalnya bisa setara beberapa bulan cicilan, bahkan lebih. Masalahnya, kebocoran biaya itu sifatnya pelan-pelan. Hari ini beli semen 2 sak, minggu depan panggil tukang, bulan depan ganti kran, lalu tambal bocor lagi, karena kecil-kecil, kita merasa masih aman. Padahal pos tabungan makin menipis, dan tiap kali ada kebutuhan mendadak, dana yang seharusnya jadi bantalan sudah terpakai untuk tambal sulam yang tidak selesai-selesai. Ada juga dampak mental yang tidak bisa diremehkan. Rumah harusnya tempat pulang yang menenangkan, tapi kalau tiap minggu ada masalah baru, rumah berubah jadi daftar pekerjaan, kita pulang bukan untuk istirahat, tapi untuk mikirin besok benerin apa lagi. Kalau sudah begini, rasa aman yang dikejar dari punya rumah justru berkurang, karena pikiran selalu waspada. Budaya kita sering mendorong kalimat, "Gak apa-apa, nanti dibenerin pelan-pelan." Dan itu sah, tapi tetap harus jujur. Pelan-pelan berarti tetap bayar, dan sering tanpa rencana, apalagi kalau tidak punya kenalan tukang yang bisa dipercaya, harga bisa naik, hasil tidak sesuai, waktu terbuang, dan kalau salah pilih, malah keluar biaya 2 kali. Pertama untuk pasang, kedua untuk bongkar ulang. Jadi, ketika rumah subsidi terlihat murah, tanyakan juga, murahnya di mana? Kalau cicilan ringan tapi kualitas memaksa kita rutin renovasi, uang yang harusnya jadi tabungan, dana darurat, atau modal naik income, pindah ke biaya perbaikan, rumahnya ada, tapi pertumbuhan finansialnya tertahan. Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kebocoran yang kita tidak hitung dari awal. Kalau bicara rumah subsidi, banyak orang fokus di momen akad, foto pegang kunci, dan rasa lega. Tapi beberapa bulan setelah itu yang muncul adalah rutinitas gajian, uang masuk, langsung dibagi, cicilan rumah, cicilan kendaraan kalau ada, listrik, air, pulsa, belanja, lalu sisa kecil yang harus bertahan sampai akhir bulan. Di sini rumah mulai terasa bukan sekadar impian, tapi kewajiban yang tiap tanggal datang mengetuk. Ritme orang gajian itu sebenarnya sederhana tapi rapuh. Saat pengeluaran tetap terlalu besar, hidup jadi serba menunggu tanggal gajian berikutnya, bukan menata masa depan, dan kalau ada 1 bulan yang sedikit meleset, lembur dipotong, komisi turun, atau ada kebutuhan tak terduga, efeknya langsung terasa, karena tidak ada ruang untuk salah langkah. Di Indonesia, kebutuhan keluarga jarang bisa dijadwalkan rapi. Orang tua sakit tidak nanya kita punya tabungan atau tidak. Anak butuh biaya sekolah datang tiap semester, ada urusan keluarga yang terasa wajib, kondangan, bantuan saudara, acara kampung, lebaran, belum lagi biaya harian yang terus naik pelan-pelan, sementara cicilan tetap, jadi rumah bukan berdiri sendirian, dia bersaing dengan kebutuhan hidup yang juga punya alasan kuat. Masalah makin berat ketika cicilan bertumpuk, KPR jalan, motor atau mobil jalan, ditambah pay later atau kartu kredit yang awalnya cuma untuk menutup lubang kecil, lalu jadi kebiasaan, akhirnya sebagian besar gaji habis untuk bayar masa lalu, bukan membangun masa depan. Dan di titik ini, orang sering merasa, kok kerja terus tapi tidak maju? Padahal uangnya memang habis untuk komitmen yang jumlahnya kebanyakan. Di dalam kepala juga ada konflik yang tidak gampang. Sudah punya rumah tapi tidak bisa menikmati, karena setiap belanja terasa bersalah, setiap ingin libur terasa mahal, kita jadi ketat pada diri sendiri, tapi rasa tegang itu tidak hilang, bahkan kadang menyebar ke hubungan di rumah, karena orang jadi gampang sensitif saat uang menipis, dan itu manusiawi, bukan kurang bersyukur. Ada fenomena yang sering terjadi tapi jarang dibahas terang. Rumahnya jadi kosong, bukan karena tidak sayang, tapi karena kerja terlalu jauh, biaya transport terlalu besar, atau kondisi keluarga belum memungkinkan pindah, akhirnya rumah hanya dikunjungi sesekali. Statusnya punya, tapi fungsinya belum jadi tempat tinggal, dan ini membuat orang hidup di 2 dunia, bayar cicilan rumah,
tapi tetap keluar biaya untuk tempat tinggal dekat kerja. Rumah kosong juga bukan berarti nol biaya, tetap ada iuran lingkungan, listrik minimal, perawatan supaya tidak cepat rusak, resiko kebocoran yang tidak ketahuan, bahkan resiko keamanan, dan semakin lama tidak ditempati, semakin banyak hal kecil yang perlu dibenahi saat mau dihuni. Jadi uang keluar tanpa terasa, sementara manfaatnya belum benar-benar dinikmati. Kalau tekanan cash flow sudah mentok, beberapa orang akhirnya mengambil keputusan darurat, overkredit, jual rugi, atau nunggak bukan karena tidak bertanggung jawab, tapi karena perhitungan awal terlalu optimis dan hidup ternyata tidak berjalan sesuai skenario terbaik. Jadi, pelajaran pentingnya beli rumah harus selaras dengan ritme kerja, kondisi keluarga, dan kemampuan bertahan saat bulan sulit, bukan cuma cocok di bulan pertama. Kalau tujuannya supaya tidak kejebak, cara berpikirnya harus berubah. Bukan lagi bisa bayar cicilan atau tidak, tapi bisa hidup normal sambil bayar cicilan atau tidak. Karena cicilan yang aman itu yang masih menyisakan ruang untuk makan layak, bantu keluarga, punya dana darurat, dan tetap bisa menghadapi bulan buruk tanpa panik. Mulailah dari hitung total biaya, jangan cuma KPR, masukkan transport harian, bensin, tol, parkir, makan di luar karena waktu habis di jalan, iuran lingkungan, listrik air, sampai biaya komunikasi, lalu buat 2 skenario, skenario normal saat semua lancar, dan skenario berat saat lembur hilang atau ada kebutuhan kesehatan. Kalau di skenario berat kamu langsung minus, itu sinyal yang tidak boleh diabaikan. Untuk urusan lokasi, jangan percaya jarak di peta saja. Coba rute itu di jam sibuk, berangkat kerja, dan pulang kerja. Rasakan sendiri macetnya. Cek apakah ada opsi transport umum yang realistis, bukan yang sekadar lewat tapi jarang. Tanya juga akses ke tempat kerja pasangan kalau ada, karena rumah yang cuma cocok untuk satu orang sering bikin rumah tangga jadi ribet. Lanjut ke ekosistem, cek sekolah terdekat, puskesmas atau klinik, pasar, minimarket, tempat ibadah, keamanan lingkungan, penerangan malam, dan potensi banjir. Bukan cuma tanya ke marketing, tapi lihat sendiri dan tanya warga sekitar. Karena mereka yang tahu kondisi sebenarnya, termasuk kalau ada jam-jam rawan atau gangguan yang tidak tertulis. Untuk kualitas bangunan, jangan cuma datang sekali lalu jatuh cinta. Kalau bisa datang saat hujan atau setelah hujan, perhatikan ada rembes atau genangan, cek retak dinding, cek pintu jendela apakah presisi, cek saluran air di kamar mandi, cek panel listrik, dan perhatikan detail kecil. Karena detail kecil itu yang nanti bikin kamu bolak-balik panggil tukang. Jangan malas ngobrol dengan penghuni yang sudah tinggal. 1-2 pertanyaan sederhana bisa lebih berharga dari brosur. Tanya, airnya lancar tidak? Listrik sering turun tidak? Jalan akses aman tidak? Ada biaya iuran berapa? Seberapa sering banjir? Dan bagaimana respons developer kalau ada komplain? Dari situ kamu dapat gambaran bukan hanya rumahnya, tapi cara masalah diselesaikan. Lalu, urusan legal dan biaya tambahan, pastikan paham status sertifikat, proses serah terima, biaya administrasi, dan kemungkinan biaya yang sering muncul di luar dugaan, karena banyak orang kaget setelah akad, ternyata ada pengeluaran tambahan yang menggerus tabungan. Intinya bukan curiga berlebihan, tapi memastikan semua angka masuk dalam perhitungan sebelum kamu mengunci keputusan. Terakhir, siapkan buffer, dana darurat, dan dana perbaikan. Karena rumah baru pun tetap punya kebutuhan, dan patokan kemampuan cicilan seharusnya membuat kamu masih bisa bernapas. Kalau setiap bulan hidup terasa ketat dan harus ngutang untuk bertahan, itu bukan disiplin, itu alarm. Keputusan yang paling sehat adalah yang menjaga stabilitas, bukan yang memaksa kamu kuat-kuatan setiap bulan. Kalau kita tarik garis besarnya, jebakan paling sering bukan di niatnya, tapi di hitungannya. Lokasi yang jauh membuat biaya hidup naik sedikit demi sedikit sampai terasa berat. Kualitas yang zonk membuat uang bocor lewat perbaikan kecil yang muncul berulang. 2 hal ini bisa mengubah rumah yang terlihat ringan di awal. Jadi, beban yang menggerus cash flow tanpa kita sadar kapan mulainya. Penting juga untuk jelas, ini bukan ajakan anti rumah subsidi.
Banyak orang terbantu karena skema ini, dan ada perumahan yang ekosistemnya berkembang, kualitasnya cukup, dan jaraknya masih masuk akal. Masalahnya, keputusan ini sering diambil dengan asumsi semua akan baik-baik saja. Padahal, hidup jarang segaris itu. Jadi, yang kita butuhkan adalah cara menilai, bukan sekadar keyakinan. Kalau kondisi kamu sekarang belum cocok, menunda bukan berarti kalah. Ada yang lebih sehat dari memaksakan, misalnya ngontrak dulu dekat kerja sambil bangun dana darurat, atau cari rumah bekas yang aksesnya sudah jelas, atau fokus dulu memperkuat income. Keputusan seperti ini tidak seindah foto serah terima, tapi sering lebih aman untuk mental dan keuangan dalam jangka panjang. Rasa aman finansial itu bukan cuma punya aset, tapi punya kemampuan bertahan saat kejadian tidak terduga datang, punya tabungan yang tidak habis tiap bulan, punya ruang untuk bantu keluarga tanpa panik, dan punya fleksibilitas untuk ambil peluang yang bisa menaikkan income. Kalau rumah membuat semua itu hilang, kita perlu jujur. Mungkin yang kita beli bukan rasa aman, tapi komitmen yang terlalu berat. Coba cek motivasinya, kamu ingin rumah untuk ditinggali, atau untuk status, atau karena takut ketinggalan. Tiap motivasi membawa konsekuensi berbeda. Kalau motivasinya lebih banyak soal takut, biasanya keputusan jadi terburu-buru, dan saat realita tidak sesuai harapan, kamu yang menanggungnya sendiri, karena tekanan sosial tidak hadir saat kamu harus bayar cicilan dan biaya hidup yang membengkak. Ada perspektif sederhana yang sering menyelamatkan. Lebih baik rumah sederhana tapi dekat kerja, dekat fasilitas, dan punya waktu untuk keluarga, daripada rumah jauh yang bikin kamu habis di jalan, capek tiap hari. Dan akhirnya cari pelarian lewat pengeluaran kecil yang terus menumpuk. Karena hidup bukan cuma soal punya rumah, tapi soal bagaimana kamu menjalani hari di dalamnya. Kalau kamu punya pengalaman soal rumah subsidi, baik yang cocok maupun yang bikin kaget, tulis di komentar. Biaya apa yang paling sering bocor? Bagian mana yang paling terasa berat setelah pindah? Dan apa yang kamu harap kamu tahu sebelum tanda tangan? Pengalaman seperti ini bisa jadi pelajaran nyata untuk penonton lain yang sedang di persimpangan keputusan. Terima kasih sudah nonton Income Cerdas. Kalau kamu merasa pembahasan ini berguna, kita lanjut di video berikutnya dengan simulasi hitung total cost, bandingin cicilan rumah dengan kontrak plus investasi, supaya keputusan kamu lebih dingin, lebih sadar risiko, dan lebih sesuai dengan kondisi hidupmu sekarang, bukan sesuai ekspektasi orang lain.